Pada abad ke-15, di tanah Jawa yang subur dan dipenuhi oleh aroma dupa serta alunan gamelan, berdirilah sebuah kerajaan bernama Kadipaten Weningrat. Di tengah kemegahan keraton yang dijaga ketat para prajurit berkuda, hiduplah seorang putri bernama Raras Sekar Kinanti, atau yang akrab dipanggil Sekar, yang dalam bahasa Jawa berarti bunga. Sekar adalah putri semata wayang dari Adipati Weningrat, seorang raja bijaksana yang dikenal rakyatnya karena keadilan dan cinta damai. Kecantikan Sekar tak hanya memikat dari parasnya yang lembut dan mata seindah kelopak melati pagi, tetapi juga karena kelembutan hatinya. Ia pandai menari, membaca lontar, dan bersyair dengan suara selembut angin lereng Merapi. Namun tak ada bunga yang tumbuh tanpa rintangan. Saat Sekar beranjak dewasa, banyak lamaran datang dari pangeran-pangeran kerajaan tetangga. Tetapi hatinya tak pernah bergetar, hingga pada suatu malam, saat keraton mengadakan pentas wayang kulit untuk memperingati hari kelahirannya, ia bertemu seorang pemuda asing yang menyamar sebagai dalang muda. Ia bernama Jaka Wiraatmaja. Jaka bukanlah pemuda biasa. Ia adalah anak dari seorang raja yang dibuang karena fitnah pengkhianatan politik. Sejak kecil, ia hidup di pengasingan dan mempelajari ilmu sastra, strategi, serta seni pedalangan. Malam itu, Sekar terpikat bukan hanya oleh wajahnya yang tenang, tetapi oleh caranya membawakan kisah Arjuna mencari cinta, yang terasa seperti menyindir hatinya sendiri. Hubungan mereka tumbuh diam-diam. Lewat bait-bait puisi yang diselipkan dalam wayang, lewat bunga yang diletakkan diam-diam di taman keraton, lewat lirikan mata saat bulan purnama menari di permukaan kolam. Cinta itu sederhana, namun mendalam. Namun keraton bukan tempat bagi cinta sembunyi. Suatu malam, Adipati Weningrat mengetahui hubungan mereka. Murka karena merasa ditipu oleh orang biasa yang menyusup ke dalam istana, ia memerintahkan agar Jaka diusir dari Kadipaten dan Sekar dijodohkan dengan Pangeran Ardi Kusuma dari Kerajaan Parangjati, demi aliansi politik. Sekar menangis. Ia bukan gadis lemah, tapi hatinya tercerai-berai. Ia menolak makan, menolak bicara, bahkan menolak menari, hingga rakyat pun merasa kehilangan cahaya sang putri. Melihat penderitaan anaknya dan mendengar bisikan para penasihat tentang betapa rakyat mencintai Sekar, sang adipati mulai ragu. Ia diam-diam mengutus mata-mata untuk menyelidiki Jaka. Dari situ terungkap kebenaran, Jaka adalah pangeran sah kerajaan Gumilang, dan ayahnya difitnah oleh bangsawan jahat yang kini merebut tahta. Melunakkan hatinya, Adipati Weningrat mengizinkan Jaka kembali ke istana. Namun Jaka menolak datang sebagai pengemis cinta, ia bersumpah akan merebut kembali kehormatannya terlebih dahulu. 3 tahun berlalu. Pada suatu pagi, saat Sekar sedang menari di pelataran keraton, terdengar derap kuda mendekat. Seorang pemuda gagah dengan baju kebesaran raja muda turun dari kuda. Ia adalah Prabu Wiraatmaja, kini telah menjadi raja sah kerajaan Gumilang. Ia menunduk, lalu berlutut di hadapan Sekar. "Dinda Sekar," katanya lirih, "aku datang bukan sebagai pangeran pengembara, tapi sebagai laki-laki yang tetap mencintaimu dalam diam." Dengan senyum mengembang dan air mata yang jatuh seperti embun di pagi hari, Sekar menjawab, "Dan aku menunggumu dalam setiap bait doa, setiap tabuhan gamelan, setiap hela nafasku." Kerajaan pun bersorak. Pernikahan mereka menjadi simbol cinta sejati, yang tidak tumbuh dari kekuasaan, tapi dari kesetiaan, pengorbanan, dan kebenaran. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Akhir cerita. Sekar Kedaton bukan hanya nama yang tercatat dalam sejarah, tetapi menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun oleh rakyat Jawa. Tentang seorang putri yang menari bukan hanya dengan tubuhnya, tapi dengan hatinya, dan tentang cinta yang tak pernah menyerah. Meski harus menunggu bertahun-tahun.